kalian tengok, samping kanan dan samping kiri tempat duduk kalian. Adakah yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah, berarti semua dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin berdoa? Saya, Bu. Ayo, baik kita teman-teman yang dipimpin untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mereka berdoa dulu. Doa mulai. Amin. Sudah selesai. Nah, untuk selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme pada diri kita, marilah kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Yuk semuanya diminta untuk berdiri. Sambil tepuk tangan ya, biar tambah semangat. Baik, Bu. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambut menyambung harga diri satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menuju tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, boleh duduk kembali. Nah, kira-kira dari lagu dari Sabang sampai Merauke ini, adakah yang tahu apa sih makna dari lagu ini? Menghargai perbedaan. Oke, ada yang lain? Persatuan. Oke, iya betul. Dari jawaban kalian semuanya sudah betul ya. Dari lagu dari Sabang sampai Merauke ini memberikan makna bahwa Indonesia itu terbentang dari Sabang sampai Merauke yang semuanya itu ada pulau-pulau, meskipun banyak pulau-pulau tapi kita tetap memegang satu kesatuan. Iya. Nah, selanjutnya adalah apresiasi. Masih ingatkah kalian kemarin belajar tentang apa? Iya. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang kekayaan di Indonesia. Nah, sebelum ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai keragaman budaya yang ada di Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui faktor yang menyebabkan keberagaman di Indonesia. Yang terakhir adalah peserta didik dapat menerapkan sikap menghargai keberagaman di lingkungannya. Nah, Ibu punya motivasi belajar nih. Coba anak-anak semua kalian baca motivasi belajar dari Ibu dengan suara yang lantang. Coba. Pendidikan adalah kunci untuk hidup kesejahteraan jadi belajar. Dengan belajar, kalian akan mendapatkan proses cita-cita, meraih cita-cita dengan mudah ya. Nah, sebelum ke materi, Ibu akan mengajak kalian untuk bernyanyi terlebih dahulu. Nah, untuk yang bagian atas, nanti Ibu yang bertanya kepada kalian. Nah, yang bawah, banyak kalian yang bertanya dengan Ibu ya. Ya, Bu. Apakah kalian sudah siap? Sudah, Bu. Mau sambil duduk atau berdiri? Duduk. Oke. Coba kita mulai ya. Siswa kelas 4 apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar bersama. Siswa kelas 4 semuanya. Ayo gantian. Bu Guru, bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami belajar? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Oke, sudah siap kalian untuk belajar? Sudah. Oke, siapkan dulu alat tulisnya. Sudah, Bu. Nah, selanjutnya di sini Ibu punya apa Nana? Percakapan ya. Coba siapa yang mau membacakan percakapan ini? Mari, Bu. Kita, Bu. Oke, berarti ayo dibaca dengan keras. Halo Anissa, aku habis pulang kampung ini. Kamu dapat titipan pempek dari ibuku. Wih, ini ceritanya ada apa ini?
Anissa yang dapat titipan pepek dari ibu temennya. Aduh, temennya cowok ya itu. Iya, apa itu kasih dulu? Nah, apa yang kalian lihat di gambar tersebut? Gimana kejadian ini berlangsung? Tadi di mana? Taman. Iya, di taman ya. Selanjutnya, apa yang sedang mereka bicarakan? Anissa dapat titipan dari ibunya oleh-oleh tentang empek-empek dari daerahnya ya. Ya itu taman lampu. Iya, nanti kita bahas ya. Kira-kira tema atau pesan apa yang dibawakan? Membawakan oleh-oleh. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak keragaman budaya itu apa? Macam-macam budaya. Iya, keragaman budaya itu. Coba ini dibaca. Siapa yang mau membacakan? Saya Bu. Oke, Mbak. Keragaman budaya merujuk pada keberagaman dalam cara hidup, keyakinan, nilai-nilai, tradisi, serta kebiasaan bersosial yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat. Iya, keragaman budaya itu merupakan cara hidup, cara bersosial masyarakat dalam keberlangsungan hidupnya. Perlu kita ketahui bahwa setiap daerah itu pasti memiliki keragaman tersendiri atau keunikan, atau juga ciri khas yang tentunya daerah satu dan yang lain itu memiliki perbedaan. Keunikan tersebut hanya bisa kita temukan di daerah itu saja. Nah, apa kalian tahu yang termasuk dalam keberagaman itu apa saja? Ada makanan. Boleh makanan. Baju. Iya, lagi Kalian dulu. Iya, pintar. Nah, itu punya video nih. Coba kita amati bareng-bareng ya. Ini ada apa? Rumah. Kalau ini Baju. ya. Mengekspresikan identitas biasanya dikaitkan dengan wilayah geografis atau sejarah. Apa yang ada juga dapat menunjukkan status sosial, perkawinan, dan agama. Berikutnya, tarian adat. Tarian adat merupakan tari yang berkembang di suatu daerah secara turun-temurun. Tiap daerah mempunyai tarian adat masing-masing dengan kedudukan yang berbeda. Biasanya untuk menyambut tamu, perayaan panen, upacara kematian, atau upacara keagamaan. Berikutnya, keragaman alat musik dan lagu. Alat musik dan lagu tradisional masing-masing berada dan juga berburu. Nah, kalau ini apa? Di sini kita jajan ya. Nah, dari video yang kalian lihat tadi, apa saja yang kalian temukan dalam bentuk keragaman itu? Dan ternyata di setiap daerah itu punya banyak keragaman ya, mulai dari rumah adatnya, tariannya, pakaian, bahkan senjatanya pun ada. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas rumah adat dan juga makanan daerah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan rumah adat itu, Bu? Rumah adat adalah bangunan yang memiliki ciri khas khusus dan digunakan untuk tempat tinggal oleh suatu suku bangsa. Jadi, kalian pasti berasal dari daerah yang berbeda. Nah, setiap daerah asal kalian pasti memiliki yang namanya rumah adat. Dan dari rumah adat tersebut, antara orang satu dan orang lainnya itu pasti memiliki keunikan tersendiri, memiliki perbedaan yang di dalamnya mengandung filosofi tersendiri. Nah,
Papua. Selanjutnya rumah adat 5. Dari mana? Sumatera Selatan. Terus yang paling keempat Anggur. dari Jambi. Nah, yang terakhir aja Gunung Bali. dari Aceh. Nah, ini contoh bentuk rumah adatnya. Coba tadi yang Papua tadi apa namanya? Brunei. Brunei yang mana? Itu. Kalau Jomblo ada nggak ya yang dari Jawa Tengah? Kalau yang dari Aceh tadi? Itu punya atas. Nah, dari gambar tersebut kalian bisa mengetahui ya bentuk-bentuk rumah adat yang ada di daerah Aceh, Sumatera Selatan, Papua, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah makanan daerah. Makanan khas daerah adalah apa? Makanan yang biasa dikonsumsi di suatu daerah dan cocok dengan lidah masyarakat setempat. Ya, terus Cita rasanya yang dimiliki itu berbeda antara suatu daerah dan daerah lainnya. iya. Nah, coba ibu mau tanya kalian dari daerah yang berbeda. Coba sebutkan salah satu makanan khas yang ada di daerah kalian dan hanya ditemui di tempat kalian saja apa? Geblek. Oh, geblek-gebleknya dari mana, Mbak Cita? Worjem. Oh, ada yang sudah pernah makan geblek? Nah, besok minta Mbak Cita ya surga main. Ada lagi? Saya Bu, Dari mana, Mbak? Sumatera Selatan. Ada apa? Tempoyak. Oh, tempoyak dari durian ya? Ya Bu. Oke, nah salah satu contohnya ada beberapa contoh itu ada mie Aceh dari provinsi Aceh, bisa Ambon dari Sumatera Utara. Ada yang pernah makan? Sudah. Kalau rendang ya dari seberapa nih rendang? Siapa sih yang sudah pernah makan rendang? Pasti semuanya sudah pernah makan. Selanjutnya yang pempek, favorit banget nih. Siapa yang sudah pernah makan? Paling favoritnya itu kan. Iya, betul. Siapa Bu? Beli dong, beli sendiri. Nah, ini yang terakhir poin kelima ada apa? Gudeg. Dari mana? Jogja. Jadi pakai telur Bu. Iya. Nah, ini bener Mbak ini ada gambar kakak. Terus ini apa? Rendang. Ini Bidang ini Ambon. Kalau ini Gudeg. tadi wujudnya ada telurnya ya. Kalau dari kelima menu ini, yang paling kalian suka yang mana? Rendang. Lengkap ya. Nah, selanjutnya ibu akan meminta kalian untuk mengerjakan LKPD. Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Namun sebelum mengerjakan LKPD, ibu punya yang namanya global keanekaragaman. Nah, di samping global ini ibu ada berapa angkot? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba ibu minta tolong dong 2 orang ke depan untuk 2 orang untuk maju ke depan membantu ibu bermain ini global keanekaragaman. Saya Bu. Mbak Dita sama Mbak Dini. Nah, coba Mbak Dita sama Mbak ini mau siapa dulu? Dita. Oh, Mbak Dita, ayo Mbak Dita pilih amplop yang mana? Biru. Boleh diambil isinya. Coba aja apa itu Mbak? Nah, ditunjukkan pada teman-teman. Kira-kira itu gambar rumah apa Mbak? Rumah adat Papua. Namanya apa Mbak Dita? Dona. Iya, betul apa salah? Betul. Oke, sekarang jadinya Mbak Deni. Ya, warna pink tuh. Oke, boleh. Ada berapa amplop Mbak? Ini ada 2 amplop. Dua. Nah, ini cepat-cepat ya, ini 2 amplop. Boleh ya? Iya, boleh. Coba yang pertama. Apa ini? Rumah adat di mana Mbak? Jawa Tengah. Namanya? Jogja. Oke, pinter ya. Selanjutnya ada Makanan. apa ini makanannya? Rendang. Sumatera. Oke, dan dari tepuk tangan buat Mbak Dita dan Mbak Deni. Terima kasih Mbak, boleh kembali ke tempat. Nah, di sini ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama ada Mbak Nadia, Mbak Pipit, sama Mbak Deni ya. Dikerjakan yang pakai
bagi 1. Nah, selanjutnya ini ada Mbak Dita, Mbak Fani, Mbak Tirania mengerjakan yang bagi 2. Nanti Ibu minta perwakilan setiap kelompok untuk dapat maju ke depan untuk mempresentasikan ya hasil diskusinya. Coba perintahnya untuk apa? Membuat cerita singkat tentang salah satu keanekaragaman di Indonesia. Nah, Ibu minta kelompok 1 menceritakan tentang makanan. Nah, kelompok 2 menceritakan tentang rumah adat ya. Ya, Bu. Yuk mulai dikerjakan, berdiskusi. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, boleh bertanya ke Ibu. Kelompok 2 udah. Jangan lupa dikasih apa anak? Nama. Kalau sudah, boleh ya maju ke depan. Baru Ibu, dia mau maju. Oh, di kelompok 1 Mbak Nadia boleh ya Mbak Nadia maju. Kelompok 2 sudah belum? Yuk, kelompok 2 siapa yang mau maju? Kita tunggu kelompok 2 dulu ya Mbak. Maju, Bu. Ayo. Nanti aku bilang, bilang aja. Oke Mbak Pira. Dari kelompok 1 dulu memilih makanan apa Mbak? Mbak. Coba diceritakan ceritanya seperti apa sih yang kalian buat? Mbak adalah makanan tradisional Indonesia yang populer di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Mbak terbuat dari adonan tepung sagu, ikan tenggiri yang dihaluskan dan berbagai bahan lain seperti bawang putih, garam, dan sedikit minyak wijen. Adonan kemudian dibentuk menjadi berbagai bentuk seperti bulat, pipi, atau oval. Ada berbagai jenis mbak yang umum ditemui seperti mbak lenjer atau bentuk pipi panjang, mbak kapal selam yang berisi telur rebus di dalamnya, mbak keriting atau berbentuk keriting, dan mbak tistal atau berbentuk pipi bulat. Mbak biasanya disajikan dengan irisan mentimun dan mie kuning sebagai pelengkap. Selain di Palembang, mbak juga bisa ditemui di beberapa kota lain di Indonesia dan telah menjadi salah satu warisan kuliner Indonesia yang terkenal di dunia. Oke, beri tepuk tangan untuk Mbak Nadia. Selanjutnya Mbak Pira yang dibacakan memilih apa? Cerita tentang keanekaragaman rumah adat, Bu. Ya, memilih apa Mbak? Itu rumah adat Joglo, Bu. Oke, coba dibacakan ceritanya yang sudah dibuat. Rumah Joglo adalah jenis rumah tradisional Jawa yang terkenal di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ini khas yang paling mencolok dari rumah Joglo adalah atapnya yang tinggi dan melengkung. Disebut sebagai atap limasan. Atap limasan biasanya terbuat dari sirap atau genteng dan memiliki ukiran-ukiran yang indah yang menghiasi puncak atap. Bentuk atap yang melengkung ini memberikan rumah Joglo ciri khas yang sangat khas dan elegan. Selain atap yang indah, rumah Joglo juga memiliki kolom-kolom yang kokoh dan terkesan megah. Sudah, Bu? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Boleh kembali ke tempat. Nah, tadi ya sama-sama. Kelompok 1 membahas tentang apa? Makanan. Dari mana sih mereka itu? Ya, yang kedua tadi Rumah adat. rumah adat apa? Joglo. Dari Jawa. Dari Jawa ya. Nah, setiap dari cerita yang kedua rumah adat Joglo tadi memiliki ciri khas atapnya berbentuk apa nanti? Mas atau disebut dengan limasan. Nah, dari presentasi yang sudah disampaikan teman-teman kalian tadi, adakah yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Nah, untuk materi hari ini apakah kalian semua sudah paham? Sudah. Coba hari ini kita sudah belajar tentang apa? Mengikuti apa aja? Rumah adat, makanan, panggilan, Nah, tadi rumah adat Papua namanya apa?
besok bersama Ibu lagi. Karena sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan memberikan kuis atau pertanyaan yang harus kalian selesaikan. Siap? Iya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama ya. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sekian materi dari Ibu. Apabila ada kurang dan lebihnya, Ibu mohon maaf. Lahir tapi